Udah aku record. Oke. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang bahasa pemrograman dan perkembangan software dan hardware. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gisrin Zaneta. Nama saya Kalem Nathan Sebua. Nama saya Mahindra Dinugroho. Nama saya Maheswara Kumara Faza. Oke, yang pertama ada sejarah perkembangan hardware dan software. Hardware adalah komponen perangkat keras yang terdapat pada suatu perangkat komputer. Fungsinya sebagai media pengolahan data yang diinput oleh operator. Dan di sini ada beberapa contoh hardware dalam komputer, yaitu CPU, monitor, keyboard, mouse, CD-ROM, dan hard disk. Next. Perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer tersebut dalam beberapa generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ada generasi masa depan. Next. Komputer generasi pertama 1940 sampai 1959. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan komputer pertama yang digunakan untuk keperluan umum. Dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John Mauchi dan John Presper Eckert di Moores School of Electrical Engineering dan baru selesai pada tahun 1946. Next. Komputer komersil pertama. Komputer komersial pertama, Univac, pada tahun 1950 yang dikeluarkan oleh perusahaan IBM dan Sperry yang digunakan pertama kali untuk keperluan kalkulus sensus AS tahun 1951 dan dioperasikan sampai tahun 1963. Salah satu hasil yang dicapai oleh Univac adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Next. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, berukuran sangat besar. Kedua, penempatannya membutuhkan ruang 500 meter kuadrat dengan menggunakan 800.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan sekitar 167 meter. Yang keempat, masih menggunakan bahasa mesin. Yang kelima, kecepatan proses lambat. Next. Komputer generasi kedua, 1959 sampai 1964. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan perkembangan dari komputer generasi yang pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Next. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, menggunakan teknologi sirkuit. Yang kedua, sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Yang ketiga, ukuran fisiknya sudah lebih kecil dari generasi pertama. 4, proses operasi sudah lebih cepat. 5, kebutuhan akan daya listrik lebih kecil. 5, orientasi program tidak lagi tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga sudah ke aplikasi teknik. 7, sudah dapat digunakan untuk real time dan time sharing. Next. Komputer generasi ketiga, dari tahun 1964 sampai 1970. Komputer generasi 3 menggunakan teknologi integrated circuit hingga generasi sekarang. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ribuan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. IC dibuat pertama kali oleh Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 1959. Oke, next. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga ini ada 7. Karena menggunakan IC, kinerja komputer generasi ketiga menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Kedua, peningkatannya dari sisi software. Ketiga, kapasitas memori yang lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, yang sebelumnya hanya dapat menyimpan puluhan ribu. Keempat,
penggunaan listrik yang lebih hemat. Kelima, kecepatan prosesnya yang lebih cepat karena IC tadi. Keenam, kemampuan untuk melakukan multiprocessing dan multitasking. Ketujuh, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Lalu ada komputer generasi keempat yang berada pada periode 1970 sampai 1980-an. Komputer generasi keempat ini merupakan lanjutan dari generasi ketiga. IC-nya sudah lebih kompleks dan terintegrasi, bahkan menggunakan large-scale integration yang dapat menampung ribuan hingga ratusan ribu IC. Meskipun tampilan monitor masih satu warna, tapi ini sudah lebih canggih daripada generasi sebelumnya. Lalu ada komputer generasi kelima, tahun 1980 sampai saat ini. Di akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal atau PC secara massal. Di tanggal 12 Agustus tahun 1981, tahun itu menjadi sebuah standar komputer PC yang dinamakan IBM PC. Prosesor yang digunakan pada komputer ini adalah 8088 dan juga 8086, yang merupakan prosesor standar pada komputer saat itu. Mulai dikembangkan PC yang dikenal dengan PC compatible, yang dikembangkan oleh perusahaan besar seperti Intel dan Microsoft, yang dipelopori oleh mantan orang terkaya di dunia saat ini, yaitu Bill Gates. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, yaitu teknologi yang menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini, komputer dapat menerjemahkan bahasa manusia serta adanya penghematan energi komputer. Sifat ini dinamakan artificial intelligence atau sering kita sebut AI. Selain itu, komputer ini juga berbasis GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Contoh komputernya itu yang berbasis x86 adalah chip 286 yang digunakan pada tahun 1982 dengan 134.000 transistor. Lalu ada chip 386 dengan 275.000 transistor, dan chip 486 yang memiliki 1,2 juta transistor. Lalu ada komputer masa depan. Untuk komputer yang akan datang, banyak menggunakan sensor-sensor yang mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Komputer yang akan datang juga dibuat untuk mempermudah interaksi antara manusia dan komputer secara langsung yang seakan-akan manusia tersebut berada dalam komputer. Selain itu, kini telah dibuat robot-robot pengganti manusia. Pada robot tersebut dibuatkan sensor pendeteksi rangsangan dari luar dan akan langsung meresponnya seperti layaknya manusia. Lalu ada software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program atau aplikasi yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software adalah antara lain software sistem dan software aplikasi. Software sistem adalah software yang terdiri dari 3 operasi, program bantu dan bahasa pemrograman. Sedangkan software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas seperti pengolahan kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Berdasarkan perkembangannya perangkat lunak sampai dengan sekarang dibagi menjadi beberapa era. Ada 4 era, yaitu pertama, era pemula atau pionir. Bentuk perangkat lunak pada era pemula masih merupakan sambungan-sambungan kabel di bagian dalam komputer. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Lalu ada era stabil. Pada era ini, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademis saja, tetapi oleh kalangan industri dan perusahaan. Perangkat lunak saat ini sudah mampu melakukan multitasking oleh banyak pengguna atau multi-user secara cepat dan langsung real-time. Pada era ini mulai dikenal juga sistem basis data yang memisahkan antara program dengan data. Lalu ada era mikro. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga pastinya berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Lalu ada era modern. Saat ini, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Yang selanjutnya, bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman?
Bahasa pemrograman atau program language yaitu kumpulan perintah-perintah bermakna, berstruktur tertentu yang dapat dimengerti komputer yang berguna di dalam penyelesaian masalah. Next. Pemrograman dalam pengertian luas, pembuatan program, perencanaan, perancangan, perwujudan. Pemrograman dalam pengertian sempit yaitu pengkodean atau coding atau pengujian atau testing. Generasi bahasa pemrograman. Yang pertama, generasi bahasa pertama yaitu generasi bahasa mesin. Untuk generasi kedua bahasa assembly. Untuk generasi ketiga bahasa tingkat tinggi. Untuk generasi keempat dan generasi kelima. Generasi pertama bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa internal komputer yang mengeksekusi secara langsung tanpa terjemahan atau translation. Dikembangkan pada tahun 1940-an sampai awal 1950-an, yang dimana semua program dikodekan dalam bahasa mesin. Kelemahan bahasa ini menyita waktu dan kondusif untuk membuat kesalahan dan berbeda setiap jenis komputer sehingga bergantung pada komputer dan tidak standar. Semua program harus dalam bahasa mesin, sehingga bahasa lain perlu diterjemahkan ke bahasa mesin. Next. Bahasa generasi kedua atau bahasa assembly. Digunakan pada tahun 1950-an dan pemakaian tergantung komputer. Kode ditandai dengan mudah seperti ADD, SUB, MULT. Alamat penyimpanan ditempatkan dengan mudah. Bahasa assembly menyerupai bahasa mesin sehingga kita harus memahami arsitektur mesin. Dengan menggunakan bahasa assembly dapat membuat software kecil akan lebih efisien dalam penggunaan komputer. Adanya program khusus untuk menerjemahkan bahasa assembly, yaitu assembler. Next. Bahasa generasi ketiga, bahasa tingkat tinggi. Berkembang tahun 1950 karena peningkatan drastis penggunaan komputer. Bahasa mesin dan assembly yang terlalu sulit sehingga muncul third generation language. Mudah dipelajari dan program tingkat tinggi memerlukan proses penerjemahan yang rumit disebut compiler atau interpreter. Program harus menentukan kumpulan instruksi yang tepat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti generasi pendahulunya. Contoh bahasa tingkat tinggi itu ada Fortran, COBOL, Pascal, BASIC, dan lain-lain. Next. Bahasa generasi keempat. Lebih mudah ditulis karena instruksi mendekati bahasa percakapan, tepat untuk pengaksesan database, memaksimalkan produktivitas manusia daripada minimasi waktu komputer. Tersedia dalam software paket yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang diinginkan. Contohnya SQL, Structured Query Language, QBA, Query by Example, dan Intellect. Next. Bahasa generasi kelima digunakan untuk akses database atau sistem pakar atau knowledge-based system. Dalam konsep ditujukan untuk bahasa alami dan semirip mungkin dengan hubungan kemanusiaan. Contohnya ada LISP dan Prolog. Sekarang banyak sistem pakar dikodekan dalam LISP dan Prolog dan bisa ditulis dalam C atau C++. Untuk memperbaiki bahasa AI atau Artificial Intelligence, yaitu dengan mengkombinasikan LISP dengan Prolog. Jenis-jenis bahasa pemrograman bisa dilihat di layar, ada Java, PHP, dan lain-lain. Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai platform, dari mulai PC sampai perangkat mobile. Bahasa pemrograman ini dapat berjalan di sistem operasi yang berbeda-beda. Bahasa ini masuk ke dalam pemrograman OOP atau pemrograman orientasi objek.
Bahasa pemrograman ini awalnya dikembangkan pada The Green Project pada tahun 1991 oleh Sun Microsystem yang kemudian dilepas pada Oracle. Era sekarang, banyak aplikasi Android yang menggunakan bahasa Java, sehingga banyak programmer menggunakan bahasa ini. Bahasa C. Bahasa C ini termasuk bahasa pemrograman tertua yang pernah ada. Bahasa pemrograman C ini dikembangkan dari sekitar tahun 70-an. Pembuatan bahasa C adalah Dennis Ritchie. Bahasa C ini menjadi dasar untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Karena memang bahasa C ini merupakan bapak dari bahasa pemrograman lain seperti C, Pagar, Java, C++, dan lain sebagainya. Yang kemudian PHP atau PHP Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia. PHP merupakan server-side scripting yang memang dirancang untuk membangun website dinamis. PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lardroff. Kemudian ada Visual Basic. Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Visual Basic sendiri adalah keturunan dari bahasa pemrograman Basic. Terus ada Python. Bahasa Python ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang cukup mudah bagi pemula, karena bahasa tersebut mudah untuk dibaca dengan sinteks yang mudah untuk dipahami juga. Banyak perusahaan besar menggunakan Python dalam pengembangannya. C++ merupakan bahasa pemrograman yang pengembangan dari bahasa C. C++ dan C memiliki sintaks penulisan yang hampir sama. Meski begitu, kedua bahasa pemrograman ini memiliki perbedaan pada penyelesaian masalahnya. C++ pertama kali dikembangkan oleh Jarne Stroustrup. Kemudian ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape. Menggunakan JavaScript saat ini kebanyakan terdapat pada pengembangan web. Terus ada C++, C Pagar. C Pagar adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. C Pagar ini menggabungkan prinsip dari C dan C++. C Pagar ini banyak digunakan untuk mengembangkan software yang menggunakan platform Windows. Objective-C. Objective-C adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk pengembangan aplikasi yang digunakan pada perangkat Apple. Bahkan sistem operasi iOS pun dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Objective-C ini. ActionScript adalah bahasa pemrograman yang dibuat berdasarkan ECMAScript yang digunakan dalam pengembangan situs web dan perangkat lunak menggunakan platform Adobe Flash Player. Bahasa ini awalnya dikembangkan oleh Macromedia, tapi kini sudah dimiliki dan dilanjutkan perkembangannya oleh Adobe. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.